kami memuat yang pertama menurut Lorton dan Sanders pada tahun 1979 di halaman pertama yang menyatakan bahwa evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga atau worth. Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi mengenai suatu program, produksi, serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukanlah merupakan suatu hal baru dalam kehidupan manusia, karena hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Yang kedua, menurut Ralph Taylor dalam artikel pada tahun 2011 di halaman ketiga, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini kami merujuk pada tulisan Hamzah Deyno pada tahun 2008. Yang pertama, menurut Robert F. Mager pada tahun 1962 mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Yang kedua, menurut M pada tahun 1977 dan David E. Kapel pada tahun 1981 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, menurut Henry Ellington pada tahun 1984 bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Dan yang keempat, menurut Umar Hamalik pada tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses pembelajaran. Meski para ahli telah memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya merujuk pada esensi yang sama, bahwa yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Dan yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Kemp dan David E. Kapel yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogianya dibuat secara tertulis atau written plan. Selanjutnya yaitu ada 3 aspek evaluasi. Yang pertama, ranah kognitif, ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, menggali kembali tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, rumus-rumus, istilah, dan nama. Yang kedua yaitu pemahaman, yang merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi, yang merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat yaitu analisis, yang merupakan kemampuan peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Yang kelima yaitu sintesis, yang merupakan penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Yang keenam yaitu evaluasi, yang merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Contoh dari aspek kognitif yaitu adanya penilaian dalam pembelajaran, yang dimana penilaian ini dilakukan pengukuran hasil belajar ranah kognitif yang dilakukan dengan bentuk tes, diantaranya tes atau pertanyaan lisan di kelas, atau pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan portofolio dan performance. Yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa kategori ranah afektif,
Yang pertama yaitu penerimaan atau receiving, yang merupakan kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya jawaban atau responding, yang merupakan reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Yang ketiga yaitu penilaian atau evaluating, yang merupakan menilai atau menghargai, artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap situasi, kegiatan, atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Yang keempat yaitu organisasi, yang mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Contoh dari ranah afektif yaitu adanya seseorang peserta didik yang dapat menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu ranah psikomotoris, yang merupakan berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Contoh dari ranah psikomotoris yaitu adanya pembekalan dari guru yang akan diambil oleh peserta didik dengan melakukan tindakan seperti menari, melukis, dan sebagainya. Dan dari suatu tindakan tersebut, guru akan mengambil nilai dari cara dia bisa menekuni hasil dari pembekalan dari gurunya. Yang keempat yaitu ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi pun dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pengukuran keberhasilan, yang dimana fungsi pengukuran keberhasilan yaitu kegiatan atau program yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu fungsi seleksi, yang merupakan untuk menyeleksi seseorang, metode atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya dalam memutuskan apakah seseorang layak atau tidak untuk diterima bekerja, naik jabatan, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi diagnosis, yang merupakan mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tersebut. Contohnya yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu fungsi diagnosis. Yang keempat yaitu fungsi penempatan, yaitu untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya dengan melakukan evaluasi tepat sehingga menghasilkan Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu kegunaan evaluasi. Pertama, terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Maksudnya di situ adalah orang yang melakukan evaluasi akan lebih mudah mendapatkan informasi dari program pendidikan yang telah dia jalankan. 2. Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahui relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Maksudnya di sini adalah orang yang melakukan evaluasi akan mengetahui hubungan antara pendidikan yang sedang dia jalani dengan tujuan yang hendak dia capai. 3. Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Maksudnya di sini adalah orang yang akan melakukan evaluasi akan melakukan perbaikan dan
penyesuaian terhadap evaluasi yang sedang dia lakukan guna untuk melakukan hasil yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, subjek dan sasaran evaluasi. Yang pertama, subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan penilaian. Subjek evaluasi penilaian, siapa saja orang yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas, yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk melaksanakan evaluasi mengenai pencapaian suatu prestasi belajar siswa, maka yang menjadi subjek evaluasi adalah guru. Yang kedua, untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka yang menjadi subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah dibuat standarisasi, maka menjadi subjek adalah ahli psikologi. Maksudnya di sini adalah guru BP atau guru BK. Objek evaluasi. Objek yang dimaksud dapat dikatakan sebagai pusat perhatian untuk dievaluasi yang menentukan evaluasi atau disebut dengan evaluator. Inilah yang disebut dengan objek evaluasi. Misalnya, pada waktu evaluator ingin melihat tinggi badan siswa, maka menjadi objek evaluasi adalah tinggi badan siswa. Dengan menggunakan diagram transformasi, maka yang menjadi objek evaluasi adalah semua yang menjadi komponen dalam transformasi tersebut. Agar diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang mutu dan kebenaran kinerja transformasi, maka yang dijadikan objek evaluasi yaitu sebagai berikut. Pertama, masukan mentah. Yang kedua, masukan lingkungan. Ketiga, proses transformasi. 4, luaran. Menurut teori yang dikemukakan oleh Bloom, ada 3 ranah yang rekaan psikologis manusia yang dapat diamati oleh evaluator tersebut. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, ranah efektif atau sikap. Yang ketiga, ranah psikomotorik atau keterampilan. Ketiga, sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi yang dimaksud ialah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi yang sesuatu tersebut. Dengan menggunakan diagram tentang transformasi, maka sasaran penilaian untuk unsur-unsur meliputi: pertama, input. Untuk mengetahui pribadi seorang siswa yang utuh, dapat dilakukan macam-macam bentuk tes sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama, kemampuan. Yang kedua, kepribadian. Ketiga, sikap. 4, inteligensi. Yang kelima, transformasi. Kemudian ada output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah kurikulum untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian untuk prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Nama saya Saridame Boru Marbun. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang konsep dasar evaluasi hasil belajar. Di sini saya sendiri membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek pembelajaran, baik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotor. Peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang baik belum tentu dapat menerapkannya dengan baik. Dengan baik dalam memecahkan permasalahan kehidupan. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan yang mengelompokkan hasil belajar menjadi 3 bagian, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Kemampuan dan keterampilan domain yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Domain afektif adalah domain yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Sedangkan domain psikomotor berkaitan dengan kegiatan keterampilan motor. Kesimpulannya adalah pengertian umum evaluasi pembelajaran, suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran
yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran juga memiliki 3 aspek pembelajaran, yaitu yang pertama aspek ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Evaluasi pembelajaran juga memiliki fungsi, yaitu fungsi pengukuran keberhasilan, fungsi seleksi, fungsi diagnosis, dan fungsi penempatan kegunaan. Evaluasi dalam bidang pendidikan adalah 1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi. 2. Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan. 3. Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan. Sekian dari hasil presentasi kami. Selamat malam.